Ya, belum juga istirahat dari hajatan ngunduh mantu anak bungsunya, Pak Jokowi dan Bu Iriana langsung tancap gas. Ya, Pak Jokowi dan Bu Iriana langsung gas kerja ngurus negara dan berangkat ke Brussel yang merupakan ibu kota negara Belgia, sekaligus ibu kotanya Uni Eropa. Wah, seru nih. Pak Jokowi ke Uni Eropa. Pasti seru banget. Ya, soalnya Pak Jokowi itu menurut saya seperti dianggap sebagai kepala negara yang badung banget oleh Uni Eropa. Kenapa begitu? Ya karena Pak Jokowi bukan tipe presiden yang gampang ditaklukkan oleh Uni Eropa. Pokoknya kalau neken Pak Jokowi, Uni Eropa dijamin puyeng. Gimana nggak puyeng? Mungkin maksudnya Uni Eropa itu mau neken Indonesia. Maksudnya itu mungkin. Dengan berbagai protes arogan. Misalnya soal kelapa sawitnya Indonesia. Lah Pak Jokowi itu kan tipe kalem tapi dalam. Diteken ya nyakar. Ya nggak tahu orang Solo nih ya. Nah jadi kemarin Presiden Jokowi itu berpidato sangat tegas. Ya di Brussel itu. Yaitu saat memperingati 45 tahun kemitraan antara ASEAN dan Uni Eropa. Nah, Pak Jokowi itu memperingatkan kepada Uni Eropa soal kemitraan. Soal berpartner lah istilahnya. Gila kan nyalinya. Tukang mebel dari Solo ngasih peringatan ke Uni Eropa. Uni Eropa itu adalah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan 27 negara di Eropa. 27 negara di Eropa, bos. Nggak main-main. Pak Jokowi sih cuek aja dan tetap ngegas di depan para kepala negara mereka. Kenapa Pak Jokowi sampai ngegas begini? Kenapa Pak Jokowi, presiden kita itu sampai keras dan tegas sekaligus pedes begini? Itu dikarenakan Presiden Joko Widodo melihat Uni Eropa tuh sering banget yang namanya mendikte. Ini kalau pacaran kayak apa istilahnya ya? Bucin gitulah ya. Atau apa itu istilahnya? Terlalu mendikte lah. Misalnya dalam perdagangan minyak kelapa sawit dan hilirisasi nikel. Jadi Uni Eropa itu maha cerewet soal sumber daya alam Indonesia, bos. Kepo dan banyak ngatur lah. Lah kan kelapa sawit kita sendiri, nikel kita sendiri. Kenapa Uni Eropa yang sewot? Nah makanya Pak D. Jokowi mendorong kemitraan kedua belah pihak harus didasarkan pada prinsip kesetaraan. Setara, adil, seimbang, saling respek, saling menghormati. Ini yang saya suka dari Pak Jokowi. Pak Jokowi ini mengajarkan kepada kita kalau soal hak dan harga diri nggak usah ada kata takut. Meski lawan kita terlihat kuat atau lebih mentereng. Karena soal benar atau salah itu nggak peduli asalnya mau dari siapapun. Kalau benar ya benar, maksudnya itu. Pak Jokowi mengajarkan kepada kita untuk berkepala tegak terhadap semua risiko yang ada di depan kita. Jangan buru-buru nunduk. Nah, Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya yang viral bahkan di seluruh dunia itu pada acara pembukaan KTT peringatan 45 tahun ASEAN dan Uni Eropa di Justus Lipsius Atrium, Brussel 2 hari yang lalu. Dan ini videonya viral. Di TikTok juga viral. Simple sih. Dan sebagai Ketua ASEAN 2023, Presiden Jokowi merupakan satu dari 6 pemimpin yang diminta untuk menyampaikan pandangan di acara pembukaan itu. Dengan jas favoritnya yang konon cuman itu ya, jasnya warna biru cuma satu itu ya. Pak Jokowi tampil memukau dan bikin melongo banyak kepala negara di Eropa. Dengan gamblang Pak Jokowi bilang, jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Itu kata Pak Jokowi. Kira-kira mau ngomong gini lah Pak Jokowi kalau bahasa kita sehari-hari ini. Uni Eropa, kalian santai sajalah. Jangan merasa gede kepala.
jangan melakukan standar ganda bahwa kalian lebih baik daripada kami. Kira-kira gitulah bahasa kitanya gitulah. Ya, ini ya bos ya, saya kasih tahu ya. Indonesia beberapa hari lagi, tahun 2023 kan tinggal 2 minggu lah, akan resmi jadi ketua ASEAN. Jadi setelah setahun ini jadi presidensi negara-negara G20, artinya memang di bawah Pak Jokowi, Indonesia ini jadi sangat diperhitungkan di kancah dunia gitu loh. Mungkin karena Pak Jokowi termasuk presiden yang Badung itu tadi. Jadi pada kesel tuh. Maka ketika Pak Jokowi pidato soal kritiknya terhadap Uni Eropa, jangan sampai punya sikap seolah my standard is better than yours. Saya meyakini semua kepala negara menyimpulkan bahwa Presiden Indonesia ini, Pak Jokowi ini memang bernyali. Apakah mereka meributkan soal bahasa Inggris Pak Jokowi? Enggak lah. Apakah mereka mencemaskan baju Pak Jokowi? Ya sudah pasti tidak. Uni Eropa hanya melongo dan juga kagum atas nyali Pak Jokowi. Presiden itu ya begini loh. Kepala negara itu ya begini. Nggak ribet soal yang receh enggak. Tapi bisa menunjukkan sikap yang kemudian akan dinilai dunia bahwa nyali Pak Jokowi itu gambaran nyali para rakyatnya. Presiden yang memang nggak banyak ngomong, tapi ditakuti oleh berbagai pemimpin dunia. Kalau nggak karena nyali dan kecerdikan Pak Jokowi, mana mungkin Freeport yang di backup oleh banyak kekuatan itu jadi mayoritas milik Indonesia. Kalau nggak karena nyali dan kecerdikan Pak Jokowi, mana mungkin kemarin acara G20 dihadiri oleh 2 pimpinan dunia yang sedang berseteru, yaitu Presiden Amerika dan Presiden Cina. Dan hanya Pak Jokowi yang kemarin berani pidato yang bernada keras dan tegas membahas soal kesetaraan dan kemitraan di hadapan para pemimpin Uni Eropa. Dan Pak Jokowi juga dapat pujian dari berbagai negara ASEAN karena Pak Jokowi berani beri peringatan keras ke negara-negara Eropa yang mencoba merendahkan negara ASEAN, apalagi Indonesia. Ya, kita tahu bahwa hubungan diplomatik kadang mengalami dinamika ya. Ya seperti yang terjadi antara Indonesia dengan Uni Eropa itu. Dinamika itu terlihat misalnya dari kasus gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, ingat nggak? Terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi menyetop ekspor biji nikel untuk dioptimalkan hilirisasi di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Ini kan biji-biji kita bos. Kenapa Eropa yang ngamuk? Ya ketika menurut saya Presiden Jokowi itu tepat menegaskan pentingnya kemitraan ASEAN dan Uni Eropa yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan. Harus ada kontribusi pada pemulihan ekonomi, bos. Ya, saya salut kepada Presiden Jokowi yang nggak ada lelahnya memperjuangkan harga diri, memperluas persahabatan Indonesia dengan berbagai pimpinan dunia, juga membuka mata mereka bahwa Indonesia adalah sejajar dengan negara-negara di Eropa. Saya Mas Jupray dan ini Mindset untuk Main TV, bukan main.